Baik, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok etnik sebagai cikal bakal masyarakat maritim pedesaan di Indonesia, yaitu suku Bajo. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu Muhammad Iqbal Ramli, yang kedua Salsabila Mumtazah, yang ketiga saya Amanda Vanessa Soloran, yang keempat Muhammad Yusril Faizal, yang kelima Andi Muhammad Ayub Fahreza, dan yang keenam Stefani G. Pungkapadang. Untuk materi yang pertama, saya akan serahkan kepada Saudara Iqbal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama ada asal-usul dan persebaran. Suku Bajo atau disebut juga suku Bajau dan suku Sama merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang dahulu hidup nomaden di atas perairan laut. Dalam bahasa lama Kolot, Bajo berarti mendayung perahu. Sejarah mengatakan suku ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup di lautan lepas hingga membawa mereka masuk ke Indonesia. Jika ditelusuri, nenek moyang orang Bajo banyak yang berasal dari suku bangsa di Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara, yaitu Kabaina, Bau-Bau, Selayar, dan Boipinang. Rata-rata mereka bersaudara dan memiliki ikatan keluarga. Saat ini, suku Bajo menyebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia, terutama Indonesia Timur, bahkan sampai ke Madagaskar. Kebanyakan suku Bajau yang menyebar mulai tinggal menetap dan berbaur dengan suku-suku lain. Wilayah yang terdapat suku Bajo di Indonesia antara lain Kalimantan Timur, yaitu Berau, Bontang, dan lain-lain. Kalimantan Selatan, yaitu Kota Baru, disebut orang Bajau, Rampa Kapis. Sulawesi Selatan ada Bone, Luwu, dan Selayar. Dan Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusril Faisal. Saya akan menjelaskan tentang bahasa dari suku Bajo. Umumnya, bahasa Bajo lebih sedikit digunakan dibandingkan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Bajo hanya terbatas pada kalangan orang tua. Bahasa yang digunakan orang Bajo adalah bahasa Bajo yang berbeda dari bahasa Bugis atau Butod, dan umumnya menjadi bahasa pergaulan di wilayah pesisir. Tidak ada tingkatan atau strata dalam bahasa Bajo. Penutur bahasa Bajo berasal dari suku Bajo, baik yang ada di Kepulauan Indonesia maupun luar Indonesia. Bahasa ini digunakan sebagai media komunikasi sehari-hari antar masyarakat suku Bajo. Bahasa Bajo yang digunakan penuturnya dapat dibedakan berdasarkan dialeknya karena kebiasaan hidup mereka di laut, sehingga sejak beratus-ratus tahun masa silam mereka telah tersebar ke mana-mana. Akhirnya banyak terjadi dialek-dialek di antara suku Bajo. Beberapa di antaranya ada yang terpengaruh bahasa mayoritas di tempat mereka berada. Selanjutnya, Jadi saya akan menjelaskan tentang tradisi masyarakat Bajo. Masyarakat Bajo terkenal dengan tradisi melautnya yang disebut Mamia Kadialo. Tradisi Mamia Kadialo berupa pengelompokan orang ketika ikut melaut jangka waktu tertentu, dan perahu yang digunakan ada 3 kelompok tradisi ini, yaitu Palilibu, Bapongka, dan Sasakai. 3 kelompok tersebut memiliki arti masing-masing. Palilibu merupakan kebiasaan melaut menggunakan perahu sope yang digerakkan dayung. Melaut hanya dalam 1 atau 2 hari dan kembali ke permukiman menjual hasil tangkapan dan sebagian dinikmati bersama keluarga. Bapongka atau babangi adalah kegiatan melaut selama beberapa minggu, bahkan bulanan menggunakan perahu besar berukuran kurang lebih 4,2 meter disebut lepa atau sopek. Kegiatan ini sering mengikut sertakan keluarga seperti istri dan anak-anak, bahkan ada yang melahirkan di atas perahu. Sedangkan sasake ialah kebiasaan melaut menggunakan beberapa perahu selama beberapa bulan dengan wilayah jelajah antar pulau.
Masyarakat Bajo, khususnya generasi tua, masih mempercayai gugusan karang tertentu sebagai tempat bersemayam arwah para leluhur. Orang tua melarang anggota keluarga menangkap ikan dan biota laut di sekitar gugusan karang kecuali terlebih dahulu melakukan ritual suku Bajo sebagai masyarakat maritim. Baik, saya akan menjelaskan materi suku Bajo sebagai masyarakat maritim. Yang pertama yaitu hampir seluruh aktivitas kehidupannya dilakukan di atas laut. Mereka tinggal di atas laut atau di sepanjang pantai di mana terdapat sumber air tawar dan pohon sukun. Mayoritas mata pencaharian orang Bajo adalah nelayan dengan wilayah melaut tersebar di seluruh perairan Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Orang Bajo juga tidak sedikit yang melakukan penangkapan ikan sampai ke wilayah perbatasan Australia. Umumnya mereka memancing ikan hiu. Orang Bajo adalah pelaut nomaden yang menguasai perdagangan di wilayah Sulawesi. Yang ketiga, suku Bajo merupakan seorang penjelajah laut dan perenang yang hebat. Mereka adalah manusia ikan dari Indonesia. Kehebatan suku Bajo dalam mengarungi laut membuat banyak ilmuwan dunia tertarik untuk membuat penelitian. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Salsabila. Selanjutnya, permasalahan di suku Bajau. Cara hidup yang sangat dekat dengan alam sekitar telah memberi mereka pengetahuan yang lebih baik tentang tumbuh-tumbuhan atau hewan yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit, sehingga dukun mereka sering dianggap lebih hebat dan memiliki kekuatan magis. Semua keanehan dalam pandangan masyarakat modern. Itulah yang kemudian melahirkan stigma suku terasing bagi kelompok masyarakat seperti suku Bajau. Akibatnya, mereka dianggap perlu untuk dibina dan dibudayakan. Salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan pembinaan terhadap suku Bajau yang berada di Indonesia adalah dengan mendaratkan mereka. Masyarakat Bajau diupayakan untuk hidup di darat dan memiliki rumah. Berkaitan dengan hal itu, suku Bajau menghadapi dua permasalahan, yaitu permasalahan sosial budaya, penyesuaian diri dengan lingkungan baru, dan permasalahan sosial ekonomi seperti yang dialami oleh kebanyakan kaum nelayan di Indonesia. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zevanya Stefani. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis SWOT bersebagai sumber daya SDM masyarakat maritim. Yang pertama itu strength, yaitu kekuatan. Suku Bajo yang tersebar di berbagai wilayah Asia Tenggara dikenal sebagai penyelam yang hebat sedunia. Mereka dengan mudahnya dapat menyelam sedalam 70 meter di bawah permukaan laut hanya dengan satu tarikan nafas tanpa alat bantu oksigen atau pakaian selam profesional. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Kurangnya kesadaran akan kebersihan, suku Bajo diwangi-wangi selalu ditemani oleh tumpukan sampah, baik di darat maupun di laut yang jadi tempat tinggal mereka. Serta suku Bajo juga tertinggal dalam hal pendidikan yang masih minim di sana. Terus yang ketiga itu opportunity atau peluang. Suku Bajo memiliki peluang dalam memanfaatkan wilayah laut, karena kemampuannya untuk beradaptasi di laut dapat dimanfaatkan menjadi kemampuannya berada di laut sehingga dapat dimanfaatkan menjadi tempat pariwisata ataupun tempat mencari ikan sebagai nelayan atau sebagainya. Terus yang terakhir threat atau ancaman. Ancaman bagi suku Bajo ada dua, yaitu dalam bidang pendidikan yang jika dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan kemiskinan bagi suku di sana. Terus yang kedua itu yang terakhir, suku Bajo menjadi korban pembangunan besar-besaran tanpa memperhatikan kearifan lokal. Pembangunan sepertinya dijalankan bukan demi kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan segelintir orang. Saya serahkan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.